Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkai salam senantiasa kita kirimkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan, percontohan akhlakul karimah bagi kita sekalian umat muslimin. Yang ketiga, selaku khatib senantiasa ingin mewasiatkan kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya bekal terbaik yang nantinya akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka tidak terasa hari ini waktu berjalan begitu cepat, bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026, bertepatan juga dengan tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Rasanya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun, dan hari ini kita sudah berada di penghujung tahun bulan Zulhijjah. Maka dari perhitungan itu, menuju beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu 1448 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka seringkali kita melihat pergantian tahun hanya sebatas perubahan angka di kalender atau sekedar momentum libur nasional. Padahal bagi seorang muslim, pergantian tahun adalah alarm keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah pengingat bahwa jatah usia kita di dunia semakin dikurangi, yaitu kematian kita semakin dekat dengan kita. Pertanyaannya saat ini adalah yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, dengan modal umur yang tersisa ini, sudah sejauh mana kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Maka berkaitan dengan momen tahun baru Islam ini, kita tengok sejarah, kita melihat ke belakang sejenak dengan cara yang sederhana dulu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat berkumpul untuk kemudian menentukan kapan kalender Islam itu dimulai pertama kali, mereka tidak memilih tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak memilih tahun ketika wahyu pertama kali diterima di Gua Hira. Para sahabat sepakat untuk memilih peristiwa hijrah sebagai titik awal penanggalan tahun baru Islam. Mengapa demikian? Maka jawabannya adalah karena hijrah adalah momen pembuktian iman. Hijrah adalah simbol perjuangan total, di mana umat Islam tidak mau menyerah kepada keadaan yang sulit, melainkan mereka bangkit untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih mulia, dan yang lebih terarah lagi ke depannya. Bayangkan kondisi saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kemudian harus meninggalkan kota Makkah, tanah kelahiran yang sangat mereka cintai. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka mengikhlaskan harta benda, semua yang mereka miliki disita oleh kaum kafir Quraisy, dan berpisah dengan keluarga yang berbeda dengan keyakinan. Semua itu mereka lakukan demi satu tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan iman dan tauhid di dalam dada mereka, salimul aqidah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka mari kita bayangkan kembali malam-malam mencekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian memulai perjalanan hijrah tersebut. Ketika malam puncak, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung pemuda-pemuda yang bersenjata di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian berhasil keluar dengan selamat, lalu kemudian menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka malam itu juga kedua insan mulia ini kemudian berlari menembus kegelapan malam, membelah gunung pasir yang sunyi. Mereka tidak mengambil jalan utama menuju Madinah yang berada di bagian utara, melainkan mereka sengaja berbelok mendaki gunung batu ke arah selatan demi mengelabui kejaran-kejaran musuh itu. Tepat di antara mereka ada sebuah puncak gunung Sur yang kemudian menjadi sebuah bukti yang tinggi, sebuah bukti bahwa perjuangan begitu besar. Mereka melalui gunung yang besar, gunung yang tinggi dan juga terjal, dipenuhi batu-batu tajam yang mampu sanggup merobek alas kaki yang mereka gunakan. Maka bayangkan pengorbanan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar mendaki gunung tersebut dalam kondisi dikejar waktu. Mereka merasa lelah, di bawah ancaman pembunuhan, di bawah ancaman penindasan. Maka setibanya di atas bukit Sur, mereka lalu kemudian bersembunyi di dalamnya. Sebuah celah batu yang sempit, gelap, dan syarat dengan binatang buas yang ada padanya. Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh cinta lalu kemudian memeriksa gua tersebut terlebih dahulu. Sahabat lalu kemudian merobek bajunya untuk menyambit, menutup lubang-lubang tempat bersarangnya ular-ular dan kalajengking, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersakiti oleh binatang-binatang itu. Maka selama 3 hari 3 malam mereka manusia yang mulia ini bersembunyi di sana dengan penuh ketegangan. Sementara para pemburu dari Makkah, mereka senantiasa mondar-mandir di luar gua, mencari kepala mereka dengan imbalan 100 ekor unta pada saat itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka kisah yang luar biasa ini bukan kisah yang diada-ada, bukan hanya dongeng belaka. Kisah yang luar biasa yang ini, kisah yang dramatis ini
merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyan itsnaini idh huma fil ghuril idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang Yahudi dan musyrik Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang ia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau takut, janganlah engkau berduka, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan-keterangan itu kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, adalah obat penawar bagi setiap jiwa yang sedang luluh lantah di zaman modern ini. Artinya, jika hari ini kita di antara kita ada yang merasa terhimpit beban ekonomi, stres karena pekerjaan, ataupun putus asa karena sering kalah melawan hawa nafsu, resapilah pesan ini, jangan menyerah. Allah Subhanahu wa taala bersama kita selama kita mau melangkah kembali kepadanya. Maka hijrah di zaman sekarang tentu tidak lagi berbentuk fisik, berlari menembus gurun, berlari bersembunyi di gua, melawan pasukan bersenjata, bersembunyi dari tempat-tempat yang bersembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arti hijrah saat ini, yaitu adalah sebagaimana dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimani minal lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang lari, kemudian yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah atau muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya ketika kita menyambut tahun baru Hijriah 1448 adalah momentum untuk melakukan hijrah gaya hidup. Dari semua sektor kehidupan kita ada satu benteng pertahanan yang hari ini sedang digempur habis-habisan, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita petik hikmah dari pelarian ke Gua Sur tadi. Di masa-masa kritis, keluarga Abu Bakar terlibat total dalam perjuangan-perjuangan. Putrinya Asma binti Abu Bakar yang saat itu sedang hamil tua rela mendaki gunung Sur yang terjal dan berbahaya setiap sorenya hanya demi mengantarkan makanan untuk Nabi dan ayahnya tercinta. Maka kisah tersebut seolah-olah hadir menjadi pelajaran berharga bagi kita dan memberikan pertanyaan renungan untuk kita semuanya. Bagaimana dengan kondisi keluarga kita di tengah-tengah akhirul zaman ini? Perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini ketika anak-anak tidak lagi perlu mendaki gunung yang batu yang tinggi, akan tetapi mereka sedang menghadapi tebing digital yang sangat curam, yaitu kecanduan handphone atau gadget. Maka sadar atau tidak, anak-anak kita pada hari ini lebih mendengarkan konten-konten di media sosial daripada nasihat daripada orang tuanya. Mereka lebih betah menatap layar handphone berjam-jam daripada menatap mushaf Al-Quran itu sendiri. Dampak dari kecanduan gadget ini lalu kemudian berujung pada kritis akhlak. Ketika kita melihat anak-anak kehilangan adab kepada orang tuanya, bahasanya meniru bahasa internet, mentalnya rapuh meniru mental internet, hingga hilangnya rasa malu untuk kemudian memamerkan tubuh mereka dengan hal-hal yang buruk di dunia maya. Oleh karena itu, di tahun baru 1448 Hijriah ini, marilah kita menyalakan kembali spirit Hijriah kita di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, dimulai dari lingkungan keluarga kita. Inilah yang menjadi contoh utama dalam peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka ada 4 momen utama dalam membangun keluarga hijrah pada momen ini. Yang pertama, hijrah menjadi teladan bagi kita sekalian. Perlu diketahui bersama bahwa
Anak adalah peniru yang baik. Perilaku anak akan mengikuti bagaimana tutur kata dan tingkah laku orang tuanya di rumah. Bahkan kualitas agama dari anak itu sendiri akan di-copy paste dari orang tua yang ada di rumah. Apakah itu baik ataupun buruk tergantung dari pendidikan orang tuanya di rumah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maulidin illa yuladu ala fitrah fa abawahu ayyadnahu aw yansirunihi aw yuhamidan bisanihi." Setiap anak akan dilahirkan dalam fitrahnya, kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kemudian yang kedua, hijrah menghidupkan kembali ruang dialog kita. Mari luangkan waktu bersama di rumah. Ambil handphone kita dari tangan anak-anak kita dalam waktu-waktu yang sakral seperti antara maghrib dan isya. Duduklah bersama dengan mereka, laksanakanlah sebagaimana Nabi SAW bersama Abu Bakar di dalam gua. Ciptakan ruangan yang aman, ajak mereka mengaji, dengarkan cerita-cerita yang baik kepada mereka, berikan mereka perhatian yang nyata agar mereka tidak lagi mencari perhatian-perhatian semu di dunia maya. Kemudian yang ketiga, hijrah adalah titik ibadah kita. Ayah sebagai kepala keluarga haruslah kemudian berani memastikan seluruh anggota keluarganya beribadah dengan baik dan benar. Kullukum ra'yun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap yang dipimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jika tahun lalu salat kita masih sering bolong-bolong, jika tahun lalu salat kita masih kita tunda-tunda atau malas-malasan, maka mari pada tahun 1448 Hijriah ini kita perbaiki semuanya. Kita niatkan untuk salat kita tepat pada waktunya, terutama salat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu hijrah bukan hanya tentang perpindahan tempat, tetapi hijrah tentang perubahan karakter kita. Jika tahun lalu kita masih menjadi pribadi yang gampang emosi, pribadi yang gampang pendendam, dan pribadi yang cuek pada tetangga-tetangga kita yang sedang membutuhkan kita, maka mari hijrah tahun ini menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang murah senyum, pribadi yang peduli dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Maka tahun ini kita jadikan momentum hijrah ini bukan hanya tentang perubahan atau perpindahan tempat yang terjadi pada zaman Nabi dulu. Kita jadikan momentum hijrah ini sebagai momentum perubahan akhlak, momentum perubahan karakter kita, momentum perubahan ibadah-ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam hati kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepadanya, dan kemudian menjauhi segala larangannya, menjadikan kita beserta keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga yang mampu dituntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah
اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة